Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatullah Fadila. NIM 212410103026 dari kelas algoritma E. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya dapat dari dosen, yaitu tentang perhubungan titik, menghubungkan titik terdekat. Nah, di sini saya mengambil mengadaptasi tentang materi spanning tree. Jadi untuk perhubungan titik tersebut itu seperti halnya spanning tree materinya. Nah, di mana untuk penjelasannya bisa dilihat di sini spanning tree merupakan subset dari graf G yang memiliki semua simpel yang ditutupi dengan jumlah tepi seminimal mungkin. Nah, di mana di situ dijelaskan jumlah tepinya yaitu seminimal mungkin. Berarti ada salah satu dari semua X dan Y itu adalah bernilai lebih kecil. Dan juga dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap graf G terhubung dan tidak berarah. Memiliki setiap graf G berhubung dan tidak berarah setidaknya memiliki satu spanning yang merentang. Graf terputus tidak memiliki pohon merentang atau tidak memiliki spanning yang merentang karena tidak dapat direntangkan ke semua simpulnya. Nah, untuk awalnya dalam spanning tree dalam pembuatan sebuah segitiga itu awalnya itu seperti ini. Ya, maksudnya itu nah, untuk perhubungan antara C dan B ini adalah perhubungan antar dua titik yang telah melakukan sebuah perhitungan sebelumnya. Di sini bisa dilihat untuk C sudah berhubungan dengan A, dan untuk A itu sudah berhubungan juga dengan B. Nah, untuk C dan ke B itu adalah berhubungan antar dua titik secara berturut-turut. Nah, ini adalah dan kalau digabung dari ketiga ini, maka disederhanakan akan menjadi sebuah segitiga utuh seperti ini. Nah, dalam pengurutan atau mengurutkan titik-titik terdekat ini, ada yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama dalam penentuan titiknya itu ada derajat, di mana derajat adalah sebuah titik koneksi yang titik. Dalam sebuah titik ini adalah sebuah derajatnya. Berapa derajat hubungan antar dua titiknya itu berapa. Jadi setiap lekuknya atau contoh saja A ke B itu berapa derajat antara jalannya itu. Lalu bisa dilihat di sini derajat A sama dengan 2. Lalu kita harus mengetahui jaraknya, jarak panjang lintasan. Jarak adalah panjang lintasan terpendek pada dua titik. Selanjutnya ini bisa dilihat untuk jarak A ke B adalah 3. Yang pertama A ke sini, lalu A ke sini, lalu ke pucuk bintangnya, lalu ke A ke B. Berarti melewati dua jalur titik. Lalu kita harus mengetahui juga diameternya. Nah, diameternya itu adalah jarak maksimum antar sembarang pasangan titik. Nah, untuk A ke B ini ada 2 panjang. Maksudnya ada jarak maksimumnya itu bisa ditempuh oleh dengan 2 cara, yaitu dengan cara ke sini, ke kiri, dan juga bisa ke kanan. Nah, untuk jarak tempuh karena ini kita disuruh karena penentuan spanning tree itu melalui jarak terdekat, nah maka kita ambil yang dari sebelah kanan.
Baik, setelah kita mengetahui secara singkat tentang spanning tree dan juga implementasi untuk codingannya ini, ya, baik untuk mungkin bisa dikatakan materi kali ini kita mengadaptasi dari mengadaptasi tentang teori graph. Nah, di mana di teori graph itu juga begitu. Dalam contoh halnya dalam pembuatan sebuah graf pada sebuah jaringan. Nah, di mana apabila ada pada sebuah komputer dalam satu jaringan atau luar jaringan itu mau mengirimkan sebuah pesan, nah maka itu sebenarnya program spanning tree itu. Jadi dia mencari akses yang lebih cepat agar pesan yang disampaikan atau file yang di share atau dikirim itu agar bisa cepat terkirim. Mungkin konsepnya begitu. Baik, di sini dalam pembuatan codingnya saya menggunakan dua modul. Yang pertama ada informats, itu tidak saya aliaskan, dan yang kedua ada TK inter pastinya. Yaitu saya aliaskan dengan variabel TK. Variabel TK. Nah, oke. Setelah kita inputkan modulnya, kita jalankan programnya. Nah, di pertama ini saya membuat function. Nah, fungsinya itu terdiri dari array, perulangan, inputan, casting, pembagi string, pembuatan grid oval. Nah, pertama ada sebuah function. Di dalamnya ada parameter n. Nah, yang kedua di line 7 itu ada sebuah cache titik. Nah, cache titik ini menyimpan nantinya untuk data-data yang didapat dari perulangan di berikutnya. Bisa dilihat di sini ada for no urut in range. Nah, range-nya itu diambil dari parameter n. Jadi mengambil dari parameter yang terdapat di def-nya atau di function-nya. Oke, titik sama dengan input. Nah, titik sama dengan input ini mengambil dari yang terdapat di voltage case. Lalu untuk x-nya itu, lalu untuk x sama dengan int dan juga y itu, yaitu adalah pembagi string. Nah, di mana dalam test case-nya itu terdapat dua inputan, bisa dikatakan dua inputan atau dua angka yang dipisahkan dengan spasi. Maka karena di sana menggunakan full text dan bernilai string, maka harus kita casting dan juga kita split. Kita bagi stringnya, nah menghasilkan seperti ini. Agar bisa digunakan dalam perhitungan selanjutnya. Baik itu pembuatan titik, garis, dan juga yang lainnya. Baik, setelah itu di sini juga saya jalankan, langsung saya create oval ya. Nah, untuk penentuan titik-titiknya secara langsung. Nah, kita tentukan X-nya berapa. Nah, untuk 10 itu adalah ukurannya ya. Filenya saya buat green. Nah, untuk teksnya itu mungkin sama, X ya teks nomor urut. Lalu kita masuk ke line selanjutnya, line 14. Itu adalah case.append. Nah, itu kita membuat sebuah list satu dimensi, bisa dikatakan list satu dimensi. Nah, itu kita menginputkan atau mengappend data-data yang terdapat dari variabel x dan y, itu kita simpan ke dalam sebuah list. Satu list, lalu kita append ke dalam list case titik. Nah,
Karena itu adalah sebuah perulangan, maka itu akan berulang berkali-kali. Sampai inputan yang terdapat di dalam test case itu habis. Oke, setelah di line 14 ini terseleksi dan bisa dikatakan selesai, maka akan menjalankan return case titik ini. Itu mengembalikan nilai-nilainya. Oke, baik. Setelah kita tentukan, kita cari, kita casting, nah kita bisa melakukan penentuan jaraknya. Nah, untuk jarak antar kedua titiknya, itu kita untuk perhitungannya ini kita harus menggunakan perhitungan matematika. Nah, di sini pertama saya membuat sebuah function jarak, di dalamnya ada parameter titik 1 dan juga titik 2. Result sama dengan match.sqrt itu match.sqrt lalu buka kurung matchBow titik 1. Nah, itu diambil dari parameter ke 0 dan juga titik 2 kita ambil dari parameter ke 0 lalu 2 ditambah matchBow titik 1 dikurangi titik 2 parameter ke 1 atau value ke 1 lalu dikali lalu 2. Nah, lalu kita return resultnya. Oke, setelah ini adalah sebuah cara sederhana, cara bisa disingkatkan cara sederhana untuk perhitungan untuk jaraknya. Jadi kita nanti akan menghitung seperti di atas, ada jarak, ada minimum. Nah, setelah kita hitung jarak ini ada min 2D. Nah, kenapa saya ketikkan 2D? Karena mungkin dari list yang pertama yang di atas itu pertama itu bisa dikatakan 1D. Nah, untuk yang kedua ini kita kita proses lagi. Nah, itu menjadi list 2D. Karena untuk yang saat ini, untuk yang min 2D ini, itu memproses atau mencari nilai minimumnya. Jadi diputar antara variabel X dan Y tadi, itu dicari di mana nilai minimum dari kedua angka tersebut. Itu maka nantinya akan dilakukan sebuah perhubungan antar kedua titiknya. Nah, ini bisa dikatakan. Biasanya dalam fungsi ini terdapat dua parameter ya. Yang pertama list 2D dan juga extract index. Lalu di line 23 ini ada list. Nah, untuk menyimpan data-data inputan nantinya. Lalu ada perulangan for index in list 2D. Ini adalah perulangannya. Oke, setelah kita mengetahui minimum dari antar kedua titiknya, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu penentuan permulaan awal titik, nah itu di mana atau titik koordinat utamanya. Lalu kita buat koneksinya antar titik-titiknya yang mana yang akan dihubungkan dari yang terkecil, lalu mencari jarak terdekat dari kombinasi connection vertikal yaitu dari CN ini. Nah, di line 40 ini kita mencari. Nah, lalu setelah mencari jarak terdekat, kita cari jarak terdekat dari titik lainnya juga. Pastinya kan mencabang, karena di sini kita tidak boleh asik klik dalam pembuatan programnya ini. Nah, lalu kita pindahkan antara titik DC menjadi CN.
Nah, maksudnya itu perpindahan. Apabila salah satu dari inputan tersebut bernilai lebih kecil, maka itu akan dimasukkan. Nah, maka setelah diproses, maka untuk yang terkecil itu bisa dikatakan bisa ditaruh di depannya. Oke. Mungkin untuk codingannya itu seperti ini ya. Ini ada sebuah array, sudah disimpan ke dalam variabel titik, ada cn vertikal sama dengan case 0. Ini ada di cn vertikal sama dengan case 1. Nah, ini juga, ini untuk pertama untuk perhitungan pencarian titik awalnya ya. Di titik awalnya itu masih 0. Nah, len case 1. Untuk case ini pertama masih belum ada value-nya. Nah, karena ini adalah parameter yang terdapat di sini ada, bisa dikatakan parameter seperti tambahan gitu. Tapi nantinya akan berfungsi dalam perhitungan yang terdapat di bawahnya ini, case-nya ini. Mungkin untuk lebih detailnya kita bisa jalankan ya programnya. Kita bisa jalankan programnya. Oh maaf, ini masih ada lagi, yaitu penentuan ukuran Windows-nya. Nah, di sini juga langsung untuk biasanya kan saya mengisikan sebuah string ya, atau ya sebuah string. Dan di sini saya inputkan, saya langsung masukkan int.input. Nah, untuk biasanya saya masukkan sebuah variabel contohnya x sama dengan input. Nah, karena ada dua inputan nanti harus di casting. Nah, karena ini ada satu inputan, jadi tidak usah di casting, langsung dimasukkan variabelnya. Nah, ini untuk case sama dengan if in p titik ini memanggil x, memanggil inputan ini, case-nya. Nah, berarti case tersebut bernilai inputan ini ya. Lalu titik main spanning tree case. Nah, ini mengambil atau memanggil function spanning tree-nya, min spanning tree-nya. Oke, lalu di line 373 itu adalah pemanggilan pembuatan grid text. Nah, untuk pembuatan grid text-nya itu yang terdapat di tengah-tengahnya, di tengah antar baris, misal A ke B. Nah, di tengahnya nanti itu bisa dilihat terdapat sebuah angka-angka. Itu menandakan garis tersebut dibuat di urutan keberapa. Untuk layarnya, di sini saya membuat 1000 height-nya dan juga weight-nya juga 1000. Nah, ini ada cnp.pack, nah, dan juga Windows Loop, Windows Main Loop. Oke, saya lanjut ke codingannya. Saya close. Nah, untuk hasil codingannya itu seperti ini. Nah, di sini saya sudah mencoba beberapa kali dan juga membuat mendapatkan referensi dari teman-teman saya. Jadi lalu saya satukan menjadi satu. Yang awalnya itu berbentuk seperti ini. Mungkin bisa saya jalankan. Oke, oh ternyata masih ada bug di line 65.
Mungkin kita bisa lanjut ke pembahasan selanjutnya ya. Coba kita run lagi. Nah, ini. Nah, untuk awalnya ini saya membuat programnya itu seperti ini. Nah, di tengahnya itu masih belum terlihat ya, maksudnya belum ada perhitungan yang pas. Nah, ini masuk ke yang keberapa, ini yang keberapa. Nah, ini pertamanya saya juga bingung. Setelah saya tanya teman saya yang sudah selesai, oh ternyata kesalahannya ada di mencari titik utamanya. Maksudnya itu mencari nilai nolnya. Kok bisa titik dari titik koordinat 0 itu di mana? Nah, untuk saya itu seperti itu. Tapi di sini juga selesai ya. Nah, ini saya sudah selesai untuk tugas yang utama. Oh, maaf. Bukan. Nah, ini untuk tugas saya yang yang saya masukkan ke dalam PPT tadi. Nah, ini sudah urut untuk titik koordinat awalnya itu pada titik 0. Nah, di sini ada titik 0. Lalu masuk ke titik 7. Nah, ini mencari perbandingan antara titik 0 ke 2 dan juga titik 0 ke 7 dan juga titik 0 ke 1. Karena dalam perhitungannya ini ada selisih sedikit antara ketiga titik ini, maka bisa dikatakan yang paling dekat itu terdapat di titik 7, lalu ke titik 2, lalu dari titik 2 itu menyeleksi lagi, meneruskan ke titik 8. Setelah terjadi perbandingan lagi antara titik 2 mau ke 4 dan juga ke 1. Nah, ini karena jaraknya itu kemungkinan bisa dikatakan lebih dekat ke titik satunya terlebih dahulu, maka akan kembalikan ke titik 0 lalu ke titik 1. Dari titik 1 mencari nilai terdekat yaitu ke titik 9, setelah itu ke titik 3. Oke, hasil test case pertama itu seperti ini. Kita lanjut ke test case yang kedua. Nah, untuk test case yang kedua juga seperti ini ya. Mungkin lebih banyak lagi jumlah titik-titik yang harus dihubungkan juga. Dan syaratnya kita tidak boleh asiklik dalam penghubungan titik-titik ini. Nah, ini hasilnya. Mungkin cukup sekian untuk pemaparan atau penjelasan materi oleh saya pada pengerjaan tugas kali ini. Apabila ada kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.